Mentari mulai tenggelam ketika Rini, seorang gadis kecil berambut panjang, tersesat di hutan. Ia mengikuti kupu-kupu berwarna biru terang yang cantik. Kupu-kupu itu menari-nari di antara pepohonan tinggi dan rimbun hingga Rini tak menyadari ia telah jauh dari jalan setapak. Kegelapan mulai menyelimuti hutan, suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan, dan Rini merasa takut. Air matanya mulai menetes. Tiba-tiba, ia melihat sesosok putih melayang di antara pepohonan. Sosok itu tampak seperti hantu, dengan rambut panjang terurai dan mata sayu. Rini menutup matanya erat-erat, tubuhnya gemetar hebat, namun hantu itu tidak menakutkan seperti yang dibayangkannya. Suara lembut terdengar, "Jangan takut nak, aku hanya tersesat juga." Hantu itu tampak sedih. Rini memberanikan diri untuk membuka matanya sedikit. Ia melihat hantu itu tampak kesepian dan lemah. Hantu itu berkata, "Aku mencari jalan keluar dari hutan ini sudah berabad-abad. Aku lelah." Rini merasa iba. Meskipun takut, ia merasa harus membantu. Saat itu, suara langkah kaki terdengar mendekat. Seorang kakek tua dengan janggut putih panjang dan tongkat kayu muncul dari balik pohon. Kakek itu tersenyum ramah. "Ada apa ini?" tanyanya. Rini menceritakan semuanya pada kakek itu, termasuk tentang hantu yang ia temui. Kakek itu mendengarkan dengan sabar. Kakek itu mendekat ke hantu tersebut dan berbisik sesuatu. Hantu itu tampak tenang. Cahaya redup mengelilingi tubuhnya. Kemudian hantu itu perlahan menghilang. Kakek itu menjelaskan, "Itu adalah roh yang tersesat. Ia hanya butuh bantuan untuk menemukan kedamaian. Aku telah membantunya kembali ke tempatnya." Kakek itu kemudian mengulurkan tangannya kepada Rini dan membantunya keluar dari hutan. Dalam perjalanan, kakek itu bercerita banyak hal, membuat Rini merasa aman dan senang. Akhirnya mereka sampai di jalan setapak. Rini memeluk kakek itu erat-erat. "Terima kasih kakek," ucap Rini dengan suara bergetar. Masih sedikit takut, namun hatinya penuh syukur. Kakek itu tersenyum dan mengusap kepala Rini. Ia kemudian berpamitan dan menghilang di antara kerumunan penduduk desa. Rini menyadari bahwa meskipun hutan itu menakutkan, ada kebaikan yang ia temui di tempat yang tak terduga. Ia belajar bahwa bahkan hantu pun bisa membutuhkan bantuan, dan kebaikan selalu ada di mana-mana, bahkan dalam kegelapan hutan yang lebat.